warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, beriring juga salawat dan salam kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, sekali lagi kita jumpa pada hari ini di 17 Ramadan ya, 17 Ramadan ya, 17 Ramadan. 17 Ramadan, dan kita akan mengkaji tentang nuzulul Quran ya. Seperti apakah kajian tentang nuzulul Quran ini? Apakah memang nuzul Quran itu pada 17 Ramadan atau memang pada hari yang lain ya, pada waktu yang lain yang memang masih tetap di bulan Ramadan? Seperti apa informasinya, seperti apa kajian-kajiannya, kita dengarkan saja langsung yang akan disampaikan oleh Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan mampu mempersembahkan sebuah ibadah yang terbaik bagi hidup kita. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas satu tema yang cukup menarik, dan ini tema yang memang begitu populer di kalangan kita ya ketika Ramadan ini, tentang nuzulul Quran. Di negeri kita ini rata-rata atau dimanapun masjid musholla ini kan selalu memperingati nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Bahkan semua lembaga-lembaga dakwah ketika tanggal malam 17 Ramadan itu sudah membahas atau membuatkan temanya nuzulul Quran ya. Seperti itu. Benarkah Al-Quran itu turunnya pada 17 Ramadan? Dengan analisis pertama, analisis bayani, melihat ayat-ayat atau juga hadis Rasulullah. Kemudian kita coba combine-kan dengan data-data astronomi. Nah, ya, data-data astronomi, sehingga kita bisa menemukan kira-kira kapan pasnya ya ketika itu dicoba dikombinasikan antara data bayani dengan data astronomi. Kita coba mulai. Pertama, bahwa wahyu pertama itu turun diterima Rasulullah SAW ketika di Gua Hira itu, menurut informasi berdasarkan data bayani itu hari Senin. Hari Senin ya. Jadi memang harinya hari Senin. Ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis dari An Abi Qatadah ya. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Jadi Rasul ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala fihi ulidtu wa fihi unzila alai. Jadi hari Senin itu kata Rasulullah ya adalah hari aku dilahirkan dan hari aku menerima wahyu. Nah, jadi Rasul lahir hari Senin, Rasul juga menerima wahyu pada hari Senin. Itu data pertama. Kemudian kalau kita coba pula lihat dari Al-Quran, Al-Quran memberikan informasi kepada kita. Umpamanya dalam surat 44 ayat 3 itu ya, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada suatu malam yang diberkahi. Jadi ini hanya menunjukkan malam di mana malam itu diberkahi, tidak menunjukkan harinya kapan ya. Begitu juga kalau kita baca dalam surah Al-Qadar umpamanya ya, Inna anzalnahu fi lailatil qadri, bahwa Al-Quran itu turun atau wahyu pertama itu turun pada malam Qadar, ya malam Qadar. Jadi
eh, Al-Quran turun hari Senin, Ya. malam yang diberkahi pada malam Qadar. Nah, kemudian kalau kita baca lagi ayat yang lain, Al-Baqarah 185 itu, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana hari Senin itu dan malam yang diberkahi itu dan juga malam Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Jadi sudah agak sedikit menukik, ya, artinya malamnya itu adalah malam-malam pada malam Ramadan, ya. Semakin jelas. Semakin jelas. Semakin jelas. Hari Senin di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Tepat tanggalnya yang ini yang belum, ini yang perlu kita coba lihat, ya. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW itu pada malam Senin bulan Ramadan. Tetapi tentu kita ingin melihat tanggal berapa. Nah, tanggal berapa dan tahun berapa, supaya kita bisa menentukan, ya. Lalu kalau kita coba cari lagi informasi bahwa dalam surat Al-Anfal ayat 41 itu dikatakan in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Bahwa kata Allah, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan, artinya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad, ya, kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Nah, jadi dijelaskan lagi tadi bulan Ramadan, tapi harinya hari Furqan. Apa itu hari Furqan? Itu hari bertemunya dua pasukan. Maka ini disebut dengan hari terjadinya perang Badar. Nah, jadi perang Badar, ya, bulan Ramadan. Ya, jadi hari Senin pada bulan Ramadan pada saat terjadinya perang Badar, ya kan, artinya pada hari bertemunya perang Badar, terjadinya perang Badar itu apa namanya yang disebut dengan hari pemisahan. Ini juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah, ya, dari Hakim, yang diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas, ya kan, memang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, berdasarkan Rasulullah ini dikatakan bahwa hari pemisahan itu adalah bertemunya pasukan, yaitu terjadinya perang Badar yang merupakan hari Allah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Itu disebut dengan apa namanya, Yaumal Taqal Jam'an itu. Nah, sekarang tentu kita coba lagi lebih mengkaji lebih detail lagi. Kira-kira kapan itu, tahun berapa, tanggal berapa? Kalau kita lihat beberapa riwayat, memang sangat banyak sekali riwayat yang menyatakan tentang tanggal, ya, Al-Quran itu diturunkan. Umpamanya kita dapatkan dari riwayat Ibnu Mas'ud, Zaid, ya, kemudian Al-Hasan Ibnu Ali, bahwa tanggal tersebut adalah tanggal 17 Ramadan. Jadi inilah dasarnya kita kaum muslimin di Indonesia ini mengambil hadis dari Ibnu Mas'ud ini, bahwa kita memperingati nuzul Quran itu berdasarkan hadis ini. Berdasarkan dari hadis Ibnu Mas'ud, ya, yang menyatakan bahwa nuzulul Quran itu memang di tanggal 17 Ramadan. Tapi detailnya seperti apa lagi? Iya, ini kan baru satu riwayat, ya. Riwayat yang lain ada dari Abu Kilabah yang mengatakan tanggal 18 Ramadan. 18 Ramadan. Kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Mas'ud lagi dan Zaid Ibnu Sabit bahwa tanggal yang dimaksud adalah tanggal 19 Ramadan. Banyak sekali, ada 17, 18, ada 19. Belum selesai, masih ada dua riwayat lagi. Ya. Riwayat Ibnu Mas'ud juga bahwa peristiwa itu, kata Ibnu Mas'ud, terjadi pada tanggal 21 Ramadan. Nah, jadi 17, 18, 19 dan 21. Terakhir, ya, juga ada riwayat menyatakan bahwa wahyu pertama itu turun pada tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan. Jadi kan cukup banyak ini. Jadi kan ya boleh saja kita memperingati tanggal 17, ya memang ada dasarnya. Ketika orang menjual memperingati tanggal 18 juga ada dasarnya. Ya, 19 juga ada dasarnya, tanggal 21 juga ada. 24 juga ada. Ya, jadi sekarang kita kan ingin melihat, coba mengkombinasikan, ya kan, data-data bayani ini dengan data-data astronomi. Ya, seperti apa sebenarnya. Sebelum sampai ke sana, tentu yang perlu dikaji berikutnya adalah berapa lama Rasulullah SAW hijrah, ya, menetap di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Itu juga menjadi patokan untuk menentukan kira-kira kapan itu. Ya, jadi supaya nanti bisa menghitung. Ya. Nah, pertama ada yang mengatakan bahwa Rasul itu
menetap di Mekah, ya, bermukim di Mekah, ya, sejak menerima wahyu, ya, bermukim di Mekah sejak menerima wahyu itu 10 tahun. Ini yang pertama dasarnya. Jadi ada mengatakan menurut riwayat-riwayat dari ahli sejarah dan juga riwayat hadis menyatakan Rasulullah itu bermukim di Mekah sejak dia menerima wahyu pertama itu 10 tahun. Lalu dia hijrah. Ya. 10 tahun ya. 10 tapi tahun. Ada juga yang menyampaikan itu memang tidak sampai 13 tahun, tapi hampir 13 tahun. Ya. 13 tahun lah ya gitu Pak Bayu. Ya, ada memang seperti itu ya. Iya. Ini tapi barangkali kita cari data-data yang iya. Kuat lagi. Ini ya, kan kalau 10 ya. tahun itu kan riwayatnya dari Anas bin Malik, ya, mengatakan Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW, ya. Kemudian ba'atsallahu ala ra'si arba'ina sanah faqama bi Makkah asra sinin. Ya, jadi ya, dia menetap di Mekah itu sejak menerima wahyu pertama, ya kan? Lebih kurang 10 tahun, ya. Nah, ini dasar yang pertama. Tetapi juga ada riwayat yang mengatakan dia bermukim di Mekah itu setelah wahyu pertama, lalu dia hijrah itu 13 tahun. Ini yang kedua, 13 tahun. Ya. Ini juga dari Ibnu Abbas juga hadisnya, ya, dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, qala bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li arba'ina sana famakutha di Makkah salasa asrah sana yuha ilai. Jadi Rasulullah SAW diutus menjadi nabi ketika berusia 40 tahun dan beliau berada di Mekah selama 13 tahun menerima wahyu. Jadi 13 tahun dia di sana menerima wahyu. Ya, dan secara umum Pak Bayu memang hampir 13 tahun, sebab kalau kita belajar mempelajari materi-materi di sekolahan, ya, secara umum materi di sekolah, di madrasah, belajar tarikh, ya, belajar sejarah, ya, itu memang Rasul itu kan 13 tahun, 12 tahun lebih ya di Mekah, 10 tahun 10 tahun di Madinah, ya, kalau itu. Makanya usia lama ke nabian Rasul itu kan 22 tahun. Ya, atau digenapkan 23 tahun. Ya, kan begitu. Itu pemisahannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada yang 10 tahun, ada yang 13. Ya, okay. Kemudian juga ada riwayat mengatakan 15 tahun. Ini 15 tahun. 15 tahun ya. Ini dari Ammar, ya, Ammar bin Abi Ammar, dari Ibnu Abbas, ya. Qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah 15 sanah. Jadi dia berada di Mekah itu, bermukim di Mekah 15 tahun sejak menerima wahyu pertama. Kemudian dia hijrah ke Madinah, ya. Madinah. Lalu tentu kira-kira ya mana yang paling rojeh ini hadisnya, ya kan? Mana yang paling kuat, ya kan? Para ulama menegaskan bahwa riwayat 13 tahun itu yang lebih sahih. Jadi memang 13 tahun itu yang lebih sahih, ya. Termasuk juga Ibnu Katsir menyatakan bahwa riwayat yang paling masyhur adalah yang menyatakan 13 tahun, ya. Begitu juga Ibnu Hajar mengatakan bahwa riwayat 13 tahun itu yang lebih sahih, sedangkan riwayat 10 tahun dan riwayat 15 tahun itu, ya, kurang sahih menurut Ibnu Hajar, ya. Kemudian An-Nawawi dan juga Al-Mubarak menegaskan pendapat yang benar itu adalah 13 tahun. Jadi 13 tahun. Maka kalau kita sudah ambil 13 tahun, ya, jadi tadi kan hari Senin, bulan Ramadan, dan ketika itu masa sama seperti terjadinya perang Badar, ya kan? Lalu Rasul berada di Mekah sejak dia menerima wahyu itu 13 tahun, ya. Jadi tentu perlu kita coba bawa kepada ungkapan 10, 13, 15 tahun itu bukan artinya persis sama seperti itu. Artinya kan mungkin 10 tahun atau 9 tahun lebih sekian bulan, maka dibulatkan menjadi 10, atau 12 tahun lebih sekian, atau mungkin 13 tahun lebih sekian, kan itu ya. Nggak mungkin pas 10, nggak mungkin juga pas 13, atau juga nggak mungkin pas 15. Melainkan ya mungkin ada kelebihan atau kekurangan dari itu. Artinya penyebutan angka-angka itu kan supaya kita mudah untuk menyebutnya saja, ya.
Lalu Nabi SAW, ya kita lihat kapan Rasul hijrah sebenarnya. Ya. Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi bukan bulan Ramadan. Berarti kan itu kan akan beda itu. Kalau memang 13 tahun itu kan ya tidak pas persisnya 13 ya. Karena kan Rabiul Awal ya. Rasul menerima wahyu tadi di bulan Ramadan. Nah, jadi Rasul hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Ya. Rabiul Awal. Rabiul Awal ya. Banyak opsinya nih ya. Ya. Dan beliau menerima wahyu pertama pada bulan Ramadan. Nah, ya, itu artinya bahwa beliau menerima wahyu pertama pada tahun ke-11 sebelum hijrah. Kalau kita ambil riwayat 10 tahun. Ya. Atau berada pada tahun 14 sebelum hijrah kalau kita ambil yang 13 tahun. Atau pada tahun 16 sebelum hijrah ya, kalau kita ambil riwayat yang 15 tahun. Nah, sekarang manakah di antara 3 kemungkinan tahun ini yang merupakan tahun diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Rasulullah SAW? Maka untuk itu, ya, untuk mengkaji itu lagi, kita harus mencari, ya, pada tahun berapakah dari 3 tahun tersebut, ya, apakah 11 sebelum hijrah, 14 sebelum hijrah, 16 sebelum hijrah, yang harinya hari Senin, lalu jatuh pada tanggal-tanggal yang sebut 5 tadi, 17, 18, 19, 21, dan 24. Nah, ini kerjanya. Ya, jadi inilah yang dicoba dikombinasikan dengan data-data astronomi itu. Karena kalau hanya melihat data-data bayani, kita kan nggak dapat ini, ya, nggak dapat harinya ada, cuman tahun berapa. Nah, jadi ini yang perlu dikaji, ya. Kita lihat dari data astronomi, hari Senin, ya, dan tanggal-tanggal ini 17, 18, 19, 21, 24 itu terdapatnya pada tahun keberapa? Apakah 14 sebelum hijrah? Apakah 11 sebelum hijrah atau 16 sebelum hijrah? Jadi para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan, kalau kita coba lihat dari data astronomi terhadap 3 alternatif, ya, 3 alternatif tahun yang disebutkan di atas, 11, 14 atau 16 sebelum hijrah itu menunjukkan bahwa, ya, tidak ada hari Senin pada bulan Ramadan di tahun, ya, baik pada tahun 11, di tahun 14 ataupun 16 sebelum hijrah itu tidak ada hari Senin yang tanggalnya 17, yang tanggalnya 18, yang tanggalnya 21, yang tanggalnya 24. Jadi tanggal berapa? Berarti kan dari 5 itu 4 tanggal ini nggak ada, 17 nggak ada, 18 nggak ada, 21 juga nggak ada, ya, 24 juga tidak ada. Nah, jadi yang ada yang apa? Ya, maka kalau kita coba lagi, tadi kan ada 5 pilihannya. Iya. 17, 18, 19, 21, 24. Tanggal 17 tidak ada hari Senin. 18 juga tidak ada Senin. 19, 21, 22 tidak ada hari Senin. 21 nggak ada, 19 belum kita bicarakan. 21 nggak ada, 24 juga ada. Yang ada, yang bertepatan hari Senin ada, yaitu 19 Ramadan. Oh, 19. Ya, tapi bukan tahunnya juga 2. Ada di tahun 11 sebelum hijriah, juga ada di tahun 14 sebelum hijriah. Nah, ini kan perlu pengkajian lebih lanjut. Jadi ini kajiannya teoritis ya pemirsa. Ya. Kajiannya sangat ilmiah, jadi tidak hanya terka-terka, tidak hanya menebak-menebak. Kajian dari teori bayani, jelas dari ayat-ayat Al-Quran, jelas dari hadis-hadis Rasul. Tapi kalau kajian astronomi ini tentu datanya sangat ilmiah. Iya. Dengan teori-teori pengujian hipotesa dan dibuktikannya secara ilmiah, ya, dihitung secara ilmiah begitu. Jadi memang seperti apa sebenarnya tepatnya nuzulul Quran ini? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi dari data astronomi kita menemukan di mana hari Senin, ya, itu ada tanggal 19, tanggal 19. Hari Senin terdapatnya pada 2 tahun. Tahun 11 sebelum Hijriah dan 14 sebelum Hijriah. Nah, lalu kira-kira mana yang lebih sohe? Kalau kita lihat dari awal tadi kan, yang paling sohe itu kan 13 tahun.
ya, 13 tahun ya. Jadi kalau begitu di Mekah ya. Jadi kalau begitu ya, menurut At-Tabari juga menyatakan bahwa Nabi berada di Mekah selama 13 tahun penuh, lebih beberapa bulan, sehingga beliau berhijrah pada tahun ke-14 dari kenabiannya. Maka kalau begitu, berdasarkan data-data bayani, berdasarkan data-data astronomi, Rasul menerima wahyu pertama hari Senin di bulan Ramadan itu tepatnya adalah tanggal 19 Ramadan tahun ya 14 sebelum Hijrah. Hijriah. Ya, sebelum Hijrah. Ya, sebelum Hijrah dia ke Madinah. Sebelum Hijrah. Artinya Rasul menerima wahyu itu pada hari Senin 19 Ramadan ya tahun 14 sebelum Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 609 Miladiah. Dengan begitu beliau bermukim di Mekah sejak menerima wahyu pertama itu ya selama 13 tahun 5 bulan 22 hari. Maka kalau berdasarkan data astronomi semua kan bisa dihitung. Ya. Detik-detik pun bisa dihitung. Ya, jam per jamnya, harinya berapa, bulannya berapa ya kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita coba kombinasikan para pecinta dan sahabat dakwah pencerahan, jelas ya kan berdasarkan data bayani, berdasarkan data astronomi, ya tanggal yang pas ya wahyu pertama itu turun adalah 19 Ramadan ya. Jadi bukan 17 Ramadan, bukan juga 18, bukan juga 21, apalagi 24, tetapi adalah tanggal 19 Ramadan ya tahun 14 sebelum Hijrah Rasulullah hari Senin. Yang penting kan hari Senin. Saya kira itu ya. Jadi bisa memberikan pencerahan kepada kita ya kan bahwa memang banyak riwayat yang menyatakan tentang itu, tetapi kita coba cross check dengan memperbandingkan dengan data-data astronomi. Sehingga ini semua bisa memberikan ya gambaran kepada kita. Rupanya yang paling kuat dasarnya didukung oleh data-data astronomi adalah 19 Ramadan ya tahun 14 sebelum Hijrah Rasul ke Madinah. Kita ini kalau beribadah tentu harus dengan ilmu ya Pak. Iya, tentu seperti itu. Harus dengan ilmu, tidak hanya ikut-ikutan gitu. Harus dengan ilmu sehingga kita memang betul-betul mengikuti ya melaksanakan ibadah itu, melaksanakan ibadah itu memang sesuai dengan data yang konkret yang sahih gitu ya Pak Bayu ya. Oke, itu yang menjadi pembelajaran yang penting sekali dalam pertemuan kita pada hari ini ya pemirsa. Baik, kembali kita kuatkan nuzulul Quran itu dari data-data yang ilmiah, baik dari data bayani maupun data astronomi, jatuh tepatnya pada hari Senin 19 Ramadan 4 tahun 14 sebelum Rasul hijrah ke Madinah ya. Baik, cukup Pak Bayu ya. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan pengetahuan baru bagi kita semua ataupun juga pengetahuan yang semakin kuat bagi yang memang sudah mengetahui. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.